Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang teori kepribadian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Jayanti dengan NPM 2014-01-0049 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Sebelum kita masuk ke tipe-tipe kepribadian, kita harus tahu kepribadian itu apa dan seperti apa. Jadi, kepribadian adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Istilah dinamis menunjukkan adanya perubahan dalam kepribadian, menentukan bahwa perubahan dapat terjadi dalam kualitas perilaku seseorang. Susunan mengandung arti bahwa kepribadian tidak dibangun dari berbagai ciri yang satu ditambahkan pada yang lain begitu saja, melainkan ciri-ciri ini saling berkaitan. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi kepribadian. Merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Selanjutnya ada juga ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah karakter-karakteristik seperti sifat malu, agresif, mengalah, malas, ambisius, dan setia yang diperagakan oleh individu dalam sejumlah situasi. Dengan kata lain, ciri kepribadian adalah karakteristik-karakteristik yang bertahan yang memberikan perilaku seseorang individu. Kita masuk ke tipe-tipe kepribadian. Jadi tipe kepribadian itu dibagi menjadi dua tipe. Yang tipe pertama, tipe 1, menurut teori psikologi kognitif menjelaskan bahwa kepribadian tak lepas dari aspek fisik dan psikis. Teori ini membagi kepribadian manusia menjadi beberapa tipe, yaitu 1. Sanguinis. Sanguinis adalah orang berwajah berseri, ceria, optimis, emosional, banyak bicara, dan memiliki selera humor tinggi. Emosi mereka sangat cepat berubah, tergantung mood mereka. Para sanguinis merupakan tipe pemikir pendek, cepat lupa, dan merasa bebas atau tidak terikat, sehingga tidak jarang para sanguinis melupakan janji mereka. Di samping para sanguinis sangat ekspresif, suka berbicara, sosialitas tinggi, mereka adalah orang berhati tulus dan bukan pendendam. Namun mereka membesar-besarkan suatu hal, pelupa, dan tidak punya pendirian tetap. Yang kedua, melankolis. Penggambaran orang-orang defensif selalu menaruh curiga, namun mencintai logika dan penuh pemikiran, puitis, idealis, dan rela berkorban. Berbeda dengan tipe sanguinis, para melankolis memiliki pemikiran mendalam, memiliki tujuan yang jelas, dan sering menggunakan logika. Mereka sangat suka dengan tantangan hidup yang baik dan perfeksionis. Mereka juga orang yang setia dan siap mendengar keluhan. Hanya saja para melankolis sangat memilih dalam berteman. Mereka cenderung melihat sesuai dari sisi negatif dahulu. Standar hidup yang tinggi dan pemikir atau analitis yang perfeksionis membuat mereka kurang bersosialisasi. Yang ketiga, pragmatis. Mencerminkan pesimistik meski berwajah tenang dan mudah sekali goyah pendiriannya. Mereka adalah tipe cinta damai dan tidak menginginkan adanya konflik dalam hidup mereka, sehingga orang dengan tipe seperti ini seringkali dimanfaatkan. Mereka cenderung merasa nyaman sehingga tidak memerlukan perubahan. Mereka adalah orang yang keras kepala sehingga sulit berkompromi. Mereka juga butuh motivasi mendalam dan selera humor yang rendah.
Orang yang simpatik mau mendengar dan sosialitas tinggi. Meskipun pendiam, mereka merupakan orang yang peduli dan menyenangkan, tidak mau merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, koleris. Mencerminkan sifat seseorang yang agresif dan sulit mengendalikan emosinya. Mereka sangat suka memerintah orang lain dan merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah dengan sendiri, atau bisa disebut merasa hebat. Mereka adalah orang-orang yang gemar dengan tantangan. Mereka adalah orang yang menyukai kontroversi dan bukan penyabar dan membenci simpatik. Mereka sangat sulit meminta maaf dan sangat tergesa-gesa. Mereka cenderung memperalat orang lain dan melakukan segala hal untuk mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang mampu memimpin dan dinamis, tidak merasa tergantung pada apapun dan sangat ingin mendapatkan perubahan. Tipe kedua, ada introvert dan extrovert. Introvert dan extrovert pada dasarnya adalah dua sikap yang ditunjukkan oleh seseorang berkaitan dengan bagaimana orang tersebut mengarahkan energi yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi introvert. Introvert adalah seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, memilih ketenangan untuk refleksi. Mereka tidak menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang terdekatnya. Mereka terkadang membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energinya sendiri, berinteraksi di lingkungan sosialnya. Mereka juga cenderung tidak suka omongan yang basa-basi dan lebih memilih percakapan yang lebih berarti. Ciri-ciri introvert yaitu 1. Memilih kerja sendiri. Seorang introvert biasanya bekerja lebih efektif ketika mereka bekerja sendiri karena lebih fokus. Yang kedua, introspektif dan ingin tahu. Sebelum merencanakan sesuatu, biasanya seseorang introvert memilih untuk memikirkannya secara matang terlebih dahulu. Yang ketiga, memilih menulis dibandingkan berbicara. Seseorang introvert lebih memilih untuk menuangkan pikirannya lewat tulisan daripada lisan, apalagi jika mereka sedang tidak siap. Selanjutnya adalah extrovert. Sering didefinisikan sebagai life of the party. Mereka sangat tertarik dengan interaksi sosial, bahkan tidak mengambil energi dari situasi tersebut. Selanjutnya adalah extrovert. Extrovert sering didefinisikan sebagai life of the party. Mereka sangat tertarik dengan interaksi sosial, bahkan bisa mengambil energi dari situasi tersebut. Seorang extrovert cenderung memproses sesuatu secara eksternal. Bekerja paling baik dengan berbicara untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Ciri-ciri extrovert. 1. Tidak suka menyendiri. Extrovert tidak suka menyendiri karena mereka merasa keadaan tersebut justru menguras energi mereka. Mereka mengisi ulang energi justru dengan berada di tengah orang banyak. Yang kedua, senang berada di tengah orang banyak. Seorang yang ekstrovert merasa nyaman berkumpul dalam kelompok besar. Mereka bahkan tidak segan menjadi pemimpin di kerja kelompok dan kegiatan sosial setelah kerja. Yang ketiga, tidak khawatir dengan risiko. Orang ekstrovert kadang suka melakukan tindakan yang beresiko. Jika tindakan tersebut berhasil dan risikonya terbayarkan, mereka akan merasa sangat puas. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai tipe-tipe kepribadian pada diri seseorang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.